Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Kurikulum. Materi yang pertama yaitu definisi kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang berarti tepat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Materi yang kedua yaitu definisi manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum sehingga lembaga pendidikan selain dituntut kooperatif, juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, mengendalikan, serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan kegiatan, kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. B. Prinsip manajemen kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. 2. Demokratisasi. Melaksanakan manajemen kurikulum yang harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 3. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dalam berbagai pihak yang terlibat. 4. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut seperti memberikan hasil yang berguna dengan biaya tenaga dan waktu yang relatif singkat. 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan fungsi manajemen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum.
Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dengan efektif, meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikulum, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara interaktif dalam mencapai tujuan kurikulum. 2. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 3. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mengelola kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dalam memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disampaikan itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisiensi karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan. Maksud dari manajemen dalam perencanaan kurikulum adalah keahlian managing dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasi asian kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam merencanakan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan. Secara profesional, hal yang perlu dikemukakan berkenan dengan kenyataan adanya gap atau jurang antara ide-ide strategis dan pendekatan yang dikandung oleh suatu kurikulum. Dengan usaha-usaha implementasi gap ini disebabkan oleh masalah keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum. Keterlibatan personal ini banyak bergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang dianut. Manajemen organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini merupakan dasar yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Kurikulum lebih luas daripada sekedar pelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman atau proses belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan di bawah bimbingan lembaga pendidikan. Artinya, bahwa kurikulum bukan hanya berupa dokumen bahan cetak, melainkan rangkaian aktivitas siswa yang dilakukan di dalam kelas, di laboratorium, di lapangan, maupun di lingkungan masyarakat yang direncanakan serta bimbingan oleh sekolah. Manajemen evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Pengertian evaluasi kurikulum menurut S. Hamid, evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan
memiliki karakteristik yang tak terpisahkan. Karakteristik itu adalah lahirnya berbagai definisi untuk suatu istilah teknis yang sama. Demikian juga dengan evaluasi yang diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai pengertian. Hal tersebut disebabkan oleh filosofi keilmuan seseorang yang berpengaruh terhadap metodologi evaluasi. Tujuan evaluasi dan pada artinya digilirnya terhadap pengertian evaluasi. Masalah dalam evaluasi kurikulum. Norman dan Schmidt mengemukakan ada beberapa kesulitan dalam penerapan evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, kesulitan dalam pengukuran. Dasar teori yang melatar belakangi kurikulum lemah akan mempengaruhi evaluasi kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu kesulitan dalam penerapan randomisasi dan double blind. Yang ketiga, kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan. Yang keempat yaitu pengaruh intervensi. Yang keempat yaitu pengaruh intervensi dalam pendidikan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, sehingga pengaruh intervensi tersebut akan seakan-akan lemah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.